Kakashi melirik Sora dengan heran. Tinggal di Konoha memang lebih aman daripada membalas dendam pada Itachi. Dengan kekuatan Sasuke, tidak ada bedanya dengan mengirimkan kematian. Apa Kakashi Sensei juga setuju denganku? Lebih baik Sasuke tinggal di Konoha untuk punya anak. Melihat pantat Sakura yang besar, bukan masalah besar untuk memiliki 10 atau 8. Naruto menggaruk kepalanya, apakah punya bayi ada hubungannya dengan pantat? Haha, bukan seperti ada pepatah, puntung itu baik untuk kehidupan. Pada akhirnya, mereka bertiga mengikuti saran Naruto dan memakan ramen Ichiraku, dan Kakashi Sensei membayarnya. Kong menyimpan makanan lagi. Saat matahari terbenam, sesosok tubuh sedang berlatih di sekitar tiang. 8 kunai terlempar dari kedua tangannya, dan mereka bertabrakan dengan cepat, semuanya mengenai sasaran dalam sekejap mata. Tepuk tangan datang dari dalam hutan, Sasuke berbalik dengan cepat, dan menyapukan pandangannya dengan tajam. Siapa? Jangan terlalu gugup, ini aku tidak menyangka kamu akan berlatih di sini. Melihat bahwa itu adalah Sora, Sasuke menghela nafas lega. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami bersaudara. Tentu saja kami akan berlatih bersamamu. Sasuke sepertinya pernah mendengar lelucon besar, dan Xianyu juga tahu cara berkultivasi. Bukankah dia selalu salah jalan? Jangan katakan itu, kamu belum bisa mengalahkanku bahkan setelah kamu berkultivasi dalam waktu yang lama. Kamu akan membalas dendam pada Itachi, tapi kamu akan mati begitu saja. Apa artinya berlatih sendirian? Taruhan selalu merupakan hal yang mati. Hanya dengan belajar dari orang yang masih hidup Anda dapat memperoleh pengalaman praktis. Sasuke tidak yakin di permukaan, tapi dia setuju dengan perkataan Sora di dalam hatinya. Tapi bom asap penelitian Sora selalu membuatnya sedikit takut. Kong Kai tersenyum dan berkata, saya tidak tahu cara menggunakan bom asap, karena saya berencana untuk membuat kemajuan bersama Anda, tentu saja saya harus menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Sasuke tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sora agar dia tahu betapa kuatnya dia. Erzuzi, jangan meremehkan orang, siapapun yang mengalahkan siapapun tidak yakin. Tiba-tiba Sasuke bergegas, seperti bayangan hitam, menginjak tanah dan melompat, tangan kanannya terjulur dan menghantam kepala Sora. Kecepatan sangat cepat Sora menyipitkan matanya sedikit, dan visi dinamisnya yang kuat membuat segalanya menjadi jelas. Kakinya mengerahkan kekuatan, tubuh memutar dengan paksa, dan tinju menggosok tubuhnya dan terbang. Kaki Sasuke melakukan tendangan voli, Sora menahan keinginan untuk melempar bom asap, dan desiran angin terdengar di telinganya. Melihat pergelangan kaki Sasuke, dia meninjunya, bang. Sasuke mengerang dan jatuh ke tanah, pergelangan kakinya kesemutan. Sasuke tidak percaya, bagaimana Sora bisa memiliki kekuatan seperti itu. Bukankah dia ikan asin yang benar-benar mengalahkannya dalam pertarungan head-to-head? Pilar, ikan asinnya juga akan terbalik, kamu di belakang. HMPH, teruslah belajar satu sama lain. Sambil berbicara, Sasuke bergegas lagi. Kali ini dengan lebih hati-hati dibandingkan sebelumnya, dan cambuk ditarik dengan cepat. Kong menekuk lututnya dan berjongkok, dan dengan satu trik, monyet mencuri buah persik, mencapai titik kuncinya. Tercela, Sasuke melangkah mundur dengan cepat, menarik diri, matanya penuh amarah. Anak kedua, tidak ada yang tercela dalam pertarungan antar ninja, dan mencapai poin penting adalah cara tercepat untuk menang. Antara hidup dan mati, Anda harus melakukan semua yang Anda bisa, atau Andalah yang akan mati. Aku tidak ingin suatu hari nanti, Uchiha akan diserahkan padaku. Sasuke terdiam, dia memiliki kata-kata yang tak terhitung jumlahnya untuk dibantah. Tetapi ketika dia sampai di mulutnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lanjutkan berdiskusi. Sora tersenyum, mengangkat tangan dan mengaitkannya. Kemarilah, Sasuke kehabisan napas, memaksakan dirinya untuk tenang, bergerak perlahan, dan mencari waktu terbaik untuk menyerang. Sora hanya berdiri di sana dengan santai, dengan kekurangan di sekujur tubuhnya, membuatnya merasa seperti Sasuke tidak punya tempat untuk memulai. Sasuke menyingkirkan rasa jijiknya, dan setelah beberapa kekalahan berturut-turut, dia harus memperhatikan kekuatan Sora, dan menyebutkan situasi yang sama seperti dirinya. Sora hanya tersenyum dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berpura-pura menjadi seorang master. Sasuke melangkah maju dengan cepat, meninjunya. Sora tersenyum tipis,
dan tiba-tiba mengulurkan tangan ke belakang punggungnya dan menyapukannya langsung ke mata Sasuke. Begitu Sasuke berani mengudara, matanya akan tergores, atau bahkan buta. Jika berada di medan pertempuran frontal, seorang ninja dengan dua mata terluka hanya bisa mati. Sasuke melangkah mundur lagi, menatap Sora. Baru setelah langit gelap dan pandangan mulai terhalang, keduanya berhenti. Serangan berturut-turut Sasuke tidak pernah mengenai udara, meskipun dia lebih cepat dari Sora. Setiap kali Sora mencapai titik kunci secara langsung, memaksanya mundur. Kali ini, Sasuke tidak mengatakan Sora jahat, tapi merenung, mengapa kekuatannya lebih kuat dari Sora. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, jika dia berada di medan pertempuran frontal, aku khawatir dia sudah mati. Ya, saya tahu bahwa saya telah belajar berpikir. Dalam pertarungan hidup dan mati, bagaimana bisa ada begitu banyak gerakan mewah, dan satu gerakan adalah yang tercepat. Ayo berangkat, ini sudah larut, masih ada tugas yang harus kita selesaikan besok. Kali ini Sasuke tidak membantah, dan keduanya makan malam di jalan Konoha sebelum pulang untuk tidur. Di ruang sistem, Sora mencari Mito Getyan. Mito Menyan adalah yang terlemah di antara 4 bersaudara Hokage, namun ia selalu berperan sebagai penasihat militer. Anda adalah seorang konsultan Konoha, dan kekuasaan di tangan Anda bisa besar atau kecil, tergantung tingkat toleransi 3 generasi terhadap mereka. Hanya ada satu tim penjaga Anbu yang bisa dia mobilisasi. Layar berangsur-angsur menjadi cerah. Di ruangan luas UU Reading www.uanshu.com, seorang ninja dari keluarga Mito melaporkan situasinya. Saat ini, Departemen Intelijen, Departemen Logistik, Departemen Operasi, dan Departemen Misi semuanya telah mengatur staf keluarga, dan setiap perubahan di Konoha tidak akan lepas dari kendali keluarga Mito kami. Mito Menyan sangat puas dengan tindakan keluarga. Sebagai penasihat Konoha, meskipun dia tidak memiliki ambisi, dia harus mengendalikan setiap pergerakan desa. Mito Menyan tidak akan pernah membayangkan bahwa Danzo sudah mulai merencanakan posisi Hokage, dan kemudian Konoha akan menjadi dunianya sendiri, dan semua penasihat dan nama terkenal akan hidup di bawah gengsinya. Wajah Menyan menjadi jelek. Dia sudah lama mengetahui bahwa Danzo ingin mengambil posisi Hokage, tapi dia tidak menyangka bahkan ingin menggantikan posisi Daimyo. Tidak ada satu kata pun dari narasi hari ini yang boleh dibocorkan. Ya. Ninja keluarga hendak berbalik dan pergi ketika sebuah kunai menembus jantung di belakang, dan kemudian memotong leher lawannya. Jejak rasa bersalah muncul di hati Mito Menyan, tapi taruhannya sangat penting, dia hanya bisa memilih untuk membunuh dan membungkam, dia tidak mempercayai orang lain selain dirinya sendiri. Wajah Mito Menyan menjadi jelek, dia diberitahu oleh narator, tapi dia tidak punya kesempatan untuk membantah. Tak lama kemudian, tim Anbu masuk dan membawa jenazah tersebut ke bawah. Sora tidak menyangka bahwa Menyan, yang terlihat paling tidak berguna, juga memiliki sisi dingin, dan tidak ada orang yang bisa menjadi pria Konoha tingkat tinggi dengan hati yang lembut. Biarkan anjingnya menggigit anjingnya terlebih dahulu. Jika narator salah menuduh Danzo, meski Danzo tidak bisa ditangani dalam waktu singkat, efeknya akan terungkap secara bertahap seiring berjalannya waktu. Setidaknya saat ini, di hati para daimyo, ada hati membunuh Danzo, dan masih ada benih keraguan yang tertinggal di hati Mito Menyan, tinggal menunggu untuk berakar dan bertunas. Di akhir misi hari itu, Sora dan Sasuke datang ke tempat latihan dan mulai belajar satu sama lain lagi. Sora menggunakan waktu luangnya untuk membuat boneka kayu dan menandai semua bagian penting. Sasuke segera membuat boneka juga. Aku akan menggunakan boneka ini untuk latihan di masa depan, dan aku akan membunuhmu dengan satu pukulan, dan aku tidak akan berlarut-larut. Sasuke melihat poin kunci dari Sora, hatinya dingin, dan dia tidak tahu apa yang adiknya pelajari sepanjang hari. Haha, bukankah ninja seharusnya seperti ini? Apa bedanya ninja biasa yang melawan pasukan besar dan samurai kuno? Yaitu mereka bisa menguasai ninjutsu, dan selebihnya tidak ada bedanya. Ninja tidak boleh menanggung apa yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Menunggu kesempatan terbaik untuk membunuh mereka dengan satu pukulan, dan kemudian melakukan perjalanan ribuan mil, ini harus menjadi ninja sejati. Daripada mengandalkan kekuatan untuk gegabah, tentunya jika ada kekuatan yang jauh melebihi orang biasa, tidak ada salahnya. Hal terpenting yang harus dilatih oleh ninja biasa seperti kita adalah kemampuan membunuh dengan satu pukulan. Abaikan semua tindakan yang berlebihan dan capai poin-poin penting.
Teori langit bukanlah hal baru di Konoha. Para ninja di akar Konoha selalu mengikuti prinsip ini dan tidak pernah mengendur. Sasuke bertanya-tanya, apa akarnya? Saya belum pernah mendengarnya. Konoha masih memiliki organisasi seperti ini. Sora melihat ke lingkungan sekitar, dan tidak melihat seorang pun di tempat latihan yang datar. Namun, dia tidak lengah. Danzo selalu ingin membawa anak-anak yatim piatu Uchiha ke akarnya untuk diawasi dan dicuci otak. Jika bukan karena generasi ketiga yang menghentikannya, Erzuzi pasti sudah mencuci otak sampai ke akar-akarnya. Di mana ada sinar matahari, di situ ada kegelapan, dan akarnya adalah kegelapan Konoha. Masalah seperti ini hanya bisa dibicarakan jika kita berdua bersaudara, jangan membicarakannya di depan siapapun. Sasuke bahkan lebih bingung. Sora tinggal bersamanya setiap hari, bagaimana dia mengetahui informasi ini? Dia bahkan tidak mendengar suara angin, dan bahkan Anbu mendengarkan interpretasi narator. Kecerdasan, 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 hal-hal penting diucapkan 3 kali. Seorang ninja yang mumpuni harus selalu memperhatikan pengumpulan intelijen di sekitarnya, menganalisis intelijen, dan memperoleh informasi yang berguna darinya. Daripada memikirkan bagaimana membalas dendam, bagaimana berbicara tentang cinta. Anak kedua, meski sudah lulus, perjalananmu masih panjang untuk menjadi ninja yang mumpuni. HMPH, Erzuzi tampak meremehkan. Tidak peduli apapun. Dia juga seorang saudara, ketika dia mempelajari trik ini, dia harus menghajar Kong untuk menunjukkan kepadanya bahwa saudaranya tidak dapat dipermalukan. Memutar matanya, terlalu malas untuk berbicara dengan Sasuke. Sebuah kunai muncul di tangannya dan menusuk langsung dari bawah, langsung dari jari tengah bawah ke kaki pria kayu itu. Sasuke tiba-tiba merasakan hawa dingin di bawah selangkangannya dan diam-diam menarik diri. Dia mengeluarkan kunai di udara, dan dengan cepat menyekanya di tenggorokan, meninggalkan bekas yang dalam. Kunai kedua muncul di tangannya dan menembus pelipis pria kayu itu. Seluruh tubuh Sora terus-menerus menari, 2 kunai diselingi kiri dan kanan. Setiap serangan tak pernah lepas dari organ vital pria kayu itu. Entah tubuh bagian bawah, mata, tenggorokan, pelipis, jantung, atau bahkan ginjal di punggung. Setiap pukulan pada posisi tersebut akan sangat melemahkan kekuatan lawan, bahkan membunuh lawan. Hati Sasuke menjadi dingin saat melihatnya, dia sebenarnya tinggal bersama orang seperti ini setiap hari. Ikan asin macam apa ini? Dia benar-benar pria berdarah dingin. Kakak kedua, aku adik laki-lakimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa adik laki-lakimu berdarah dingin? Awalnya, Sasuke melihat senyuman itu seperti ikan asin, tapi melihatnya sekarang, itu sedikit menakutkan. Sora terdiam, sepertinya dia telah berubah total dalam pikiran Sasuke. Oke, jangan pikirkan itu, Sasuke mengangguk dan dengan cepat terjun ke latihan keras. Kebencian adalah kekuatan pendorong di balik latihan keras Sasuke, dan upaya Sasuke adalah kekuatan pendorong di balik latihan kosong. Kalau tidak, dia akan memancing selama 3 hari dan menjemur jaring selama 2 hari. Sebagai seorang pemuda cantik di masyarakat saat ini, pekerjaan tersulitnya adalah membersihkan rumah saat tahun baru Imlek. Sampai bulan berada di tengah langit, Sora mengingatkan Sasuke, membuat goresan yang tak terhitung jumlahnya di bagian lain boneka itu, dan akhirnya menghancurkannya berkeping-keping sebelum pergi sepenuhnya. Sora harus berhati-hati, mungkin saja ada ninja dari Anbu atau Gen yang mengikuti dan mengawasinya. Melihat Kong tidak bermaksud mengatakan apapun, Sasuke sangat kooperatif dan tidak bertanya. Diam sepanjang malam, keesokan paginya, kelima orang itu berjalan bersama di kantor penerima tugas. Kakek Hokage, bisakah kamu memberi kami tugas yang sulit kali ini, dan melakukan beberapa tugas berturut-turut, baik menyiangi atau mencari hewan peliharaan? Naruto adalah seseorang yang ingin menjadi Hokage di masa depan. Bagaimana dia bisa melakukan tugas kecil seperti ini setiap hari? Orang tua itu bejat. Generasi ketiga terbatuk-batuk dengan keras dan canggung, dan berkata, jangan bicara omong kosong, kelas ke-7 baru didirikan beberapa hari, dan kita perlu melakukan beberapa tugas sederhana untuk menerobos. Hokage tidak melakukan banyak tugas sulit, tapi untuk mendapatkan persetujuan dari penduduk desa, sekarang Anda bahkan tidak mendapat persetujuan dari orang-orang di tim Anda. Sebenarnya, generasi ketiga hanya ingin mencari alasan untuk menutupi sifat bejat lamanya dan mencapai tujuan mengubah topik. Jangan dengarkan omong kosong narator, 3 generasi adalah Hokage Konoha dan sangat dihormati.
bagaimana mereka bisa menjadi tua mesum. Kakashi masih membela 3 generasi. Meski UU Reading www.uanshu.com tidak mengembalikan uang makan malamnya, keduanya memiliki aroma yang mirip dan berbagi banyak topik. Yang satu suka membaca novel yang tidak sehat, dan yang lain suka mengintip. Kakashi berkata dengan malu-malu, sebenarnya tujuanku adalah untuk mengasah moodmu, dan menggunakan tindakan membacaku untuk merangsangmu berlatih keras. Ya, itu saja. Adegan yang memalukan, Kakashi merasa narator menentangnya, selalu membeberkan kekurangannya. Sebagai murid Hokage keempat, Kakashi harus memiliki tekad untuk menghadapi semua rasa malu. Selama dia tidak merasa malu, orang lain akan merasa malu. Saya bisa berterima kasih. Kakashi akhirnya menyadari bahwa ketika seseorang tidak tahu malu, dia telah melampaui 99% orang di dunia ini. Bagaimana kamu bisa melampaui 1% sisanya? Naruto buru-buru bertanya. Sejak dia mengetahui bahwa dia adalah putra dari Hokage keempat, impian Naruto untuk menjadi Hokage menjadi semakin kuat, bahkan sedikit tidak sabar. 1% sisanya membutuhkan kekuatan absolut dan rasa tidak tahu malu yang khusus. Selama kamu melakukannya, kamu akan menjadi raja dunia ini. Naruto tidak mengerti, tapi mata Sasuke berbinar, bagaimana dia bisa tidak tahu malu. Jangan pikirkan Erzuzi, tidak ada jalan pintas untuk meningkatkan kekuatanmu. Kakashi Sensei adalah ninja peniru yang bisa mengetahui lebih dari 1000 ninjutsu, jadi mohon minta nasihat lebih lanjut darinya. Tapi jangan tiru dia. Dia berumur 30 tahun. Dia bahkan tidak punya pacar. Setiap hari, dia hanya bisa membaca publikasi tidak senonoh untuk menghilangkan rasa kesepiannya. Sora telah membuat rencana untuk Sasuke di dalam hatinya. Dia akan menikah pada usia 16 atau 17 tahun, memiliki anak pertamanya pada usia 18 tahun, dan kemudian 1 anak dalam setahun, dan berusaha untuk mencapai 10 sebelum usia 30. 10 anak menikahi istri dan memiliki anak, atau merekrut menantu laki-laki ke dalam Uchiha. Dalam waktu 30 tahun, Uchiha akan memiliki ratusan anggota klan. Bajingan, apa pendapatmu tentang aku, mesin kesuburan? Sora melirik Sasuke, dan wajahnya merah dan pucat, seolah dia hendak meludahkan api. Tidak, siapa bilang keluarga Uchiha harus direvitalisasi, dan sekarang seluruh keluarga hanya tinggal kita berdua. Cara merevitalisasinya membutuhkan lebih banyak anak. Sekarang aku tidak bisa mengikuti rencana itu. Sasuke berbalik dan tidak repot-repot berbicara dengan Sora Uchiha. Dia tidak akan berkompromi. Biarlah Sasuke Uchiha Sasuke bermartabat setiap hari demi tujuan melahirkan anak, lebih baik membunuhnya. Erzuzi, bersenang-senanglah. Kakashi Sensei belum menikah, jadi aku tidak tahu betapa irinya aku. Kakashi tidak bisa berkata-kata, kenapa kamu selalu menggunakan dia sebagai bahan ajar negatif? Sepertinya kamu perlu segera mencari istri, agar tidak dikritik sepanjang hari. Pernahkah kamu melihatnya, Sasuke? Inilah kekuatan gosip, bahkan ninja yang kuat seperti Kakashi tidak tahan dengan beberapa gosip. Jika kamu terlambat menikah, kamu pasti akan lebih buruk dari Kakashi Sensei. Orang pasti akan mengatakan bahwa keluarga Uchiha yang telah diwariskan selama ribuan tahun akan dikalahkan oleh Sasuke. Sasuke benar-benar tidak berbakti, dan dia tidak memiliki keturunan darah. Wajah Kakashi tiba-tiba menjadi gelap. Kenapa ada aku di mana-mana? Tidak hanya orang-orang di desa yang mengatakanmu, tapi Xiao Ying harus bersedih seumur hidup, tapi Xiao Ying selalu menyukaimu. Haha, Sora ini semakin enak dipandang. Sakura berpura-pura tenang di permukaan, tapi bersorak di dalam hatinya. HMPH, kamu masih di sana? Sasuke hanya ingin bertanggung jawab untuk membalas dendam, dan masalah penguatan Uchiha harus diserahkan kepada Sora. Tidak apa-apa, biarkan Uchiha binasa di tanganku. Lagi pula, aku tidak tertarik untuk membesarkan keluarga atau tidak. Anda bajingan, Sasuke memelototi Sora dan berpura-pura bersamaku di sini. Sasuke tidak mengungkapkan inti dari ikan asin yang kosong. Biarkan dia terus mengasinkan ikannya. Uchiha tidak memiliki pria yang tidak memuaskan seperti ini. Sora diam-diam mengirimkan narasi di ruang sistem. Uhuk-uhuk. 3 generasi terbatuk-batuk untuk menunjukkan kehadirannya. Ini adalah tempat untuk menerima misi, bukan tempat untuk mengobrol. Kakek 3 generasi, tolong atur tugas yang sulit untuk kami, atau aku akan melakukan teknik rayuan untukmu sendirian di malam hari. Saat generasi ketiga memikirkan gambar saat itu, Mimi-san sudah sedikit siap untuk bergerak, dan hampir keluar. Jangan bicara omong kosong,
Orang tua itu adalah Hokage Konoha. Bagaimana dia bisa tergoda dengan ninjutsu kecil? Anjing peliharaan Nyonya Meihui telah hilang. Tolong bantu menemukannya. Saya tidak membantu wanita manapun menemukan anak anjing, teriak Naruto. Sasuke juga sedikit menghina. Dia adalah seseorang yang ingin membalas dendam. Dia melakukan tugas-tugas sepele sepanjang hari. Kapan dia bisa membalas dendam? Hokage ketiga menarik napas, dan ekspresinya menjadi serius. Menurutmu Hokage hanya dapat melakukan beberapa tugas sulit, dan penilaian paling dasar adalah jumlah tugas. Hanya setelah menyelesaikan tugas tingkat D yang cukup, Anda dapat mengambil tugas tingkat C, dan seterusnya, hingga Anda dipromosikan menjadi Hokage. 3 generasi berencana untuk membodohi kelas ke-7 terlebih dahulu dan membiarkan mereka berhenti selama beberapa hari. Hokage layak menjadi Hokage, dia berbicara dengan cara tertentu. Naruto masih sangat persuasif. Kakashi merenung pada dirinya sendiri. Orang tua, kamu benar-benar membodohi kami dengan Kakashi-sensei. IQ Naruto bagus, dan sekarang dia bisa memahami kata-kata bodoh Kakashi dan Sandai. Sejak narasinya muncul, generasi ketiga mendapati bahwa dia semakin sering mengalami sakit kepala, dan suatu hari nanti pembuluh darahnya tidak akan pecah secara tiba-tiba. Oke, ini misi yang dikirim oleh desa. Kamu tidak bisa menolaknya. Jika kamu ingin meningkatkan kesulitan misi, kamu bisa melakukan lebih banyak misi level D, atau bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Keluarlah sekarang, aku masih sibuk. 3 generasi sangat marah sehingga mereka tidak ingin terus terlibat dengan Naruto, dan berencana untuk segera mengirim mereka pergi. Naruto tidak yakin dan berencana untuk diam-diam menyebarkan bahwa lelaki tua 3 generasi itu mesum, mengintip ke pemandian wanita. Sudut mulut Sandai bergerak-gerak, dan dia berteriak, keluar. Kakashi akan membawa mereka melakukan tugas itu, jangan sampai aku bertemu denganmu lagi hari ini. Baru pada shift ke-7 meninggalkan kantor, Hokage ketiga menghela nafas lega. Narator, keluarlah. Kita perlu bicara. 3 generasi Hokage memiliki mata dan telinga ke segala arah, selama ada gerakan apapun tidak bisa lepas dari pandangannya. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, tanpa ada gerakan apapun, generasi ketiga terus memeriksa daftar tugas di tangannya dengan agak malu. Uchiha Sora, yang keluar dari pusat misi, hampir tertawa terbahak-bahak, dan layar 3 generasi Hokage diputar di ruang sistem. Setelah sekian lama memahaminya, Sora menjadi sangat jelas bahwa narasinya adalah program tanpa emosi, mengetahui masa lalu dan masa depan dunia Naruto. Mungkin itu adalah rahasia besar bagi sebagian orang, namun bagi narator, itu hanya sekedar membacakan apa yang mereka ketahui, atau membaca pikiran batin orang. Shikamaru, kalian di sini untuk menjalankan misi juga. Misi apa yang kalian ambil dalam 2 hari terakhir ini? Begitu dia meninggalkan aula misi, dia bertemu dengan tim Asma, dan Naruto tidak sabar untuk bertanya. Naruto sangat tidak puas dengan tugas yang diberikan oleh 3 generasi kepada mereka. Entah itu menyiangi atau mencari hewan peliharaan, sangatlah mendesak untuk menemukan seseorang untuk dibagikan. Ikan asin Konoha lainnya, Nara Shikamaru, adalah salah satu dari sedikit teman Naruto. Naruto sangat ingin Xianglu Maru Tukao. Naruto ingin diam-diam berbagi 3 generasi dengan Shikamaru yang mesum, dan sering menggunakan bola kristal untuk mengintip kamar mandi wanita. Uhuk, sebagai anak dari 3 generasi Hokage, Kanshu www.uanshu.com Sarutobi Asma merasa perlu untuk menghentikan Naruto menyebarkan rumor tentang ayahnya, meskipun Naruto mengatakan yang sebenarnya. Asma sebenarnya mengakui bahwa Hokage sama itu mesum. Shikamaru kagum, tapi bukankah dia ikan asin? Kenapa dia tertarik dengan hal seperti itu? Shikamaru berpikir mungkin gambaran Naruto sama yang biasa terlalu positif, dan tiba-tiba ada kontras yang sangat besar, yang menarik perhatiannya. Oke, kita masih punya misi, jadi jangan membahas hal semacam ini di masa depan. Lagi pula, ini akan merusak reputasi Hokage, kata Asma dengan sungguh-sungguh. Asma menghela nafas dalam hati. Ada narasinya, seberapapun kamu melarangnya percuma saja. Aku hanya berharap Pak Tua itu berhati besar, jangan kaget. Sasuke masih sangat tampan. Dengan dahi lebar yang murahan, dia sebenarnya bisa satu tim dengan Sasuke. Ino berharap dirinya dan Sakura bisa berubah. Ino, kamu sedang bermimpi. Sasuke milikku, kamu harus tetap dengan ikan asin berkepala nanas ini, dia pasangan yang cocok untukmu. Sakura mengaum dalam hatinya, berani merebut Sasuke dariku dan meledakkan kepala babimu.
Sukamaru memutar matanya, wanita yang sedang jatuh cinta memang menakutkan, merepotkan banget, lebih baik melajang di masa depan. Sukamaru, pemikiranmu seperti ini menakutkan, lihatlah. Kakashi melihat Sora sekilas dan ingin menggunakannya sebagai metafora, dan dengan cepat menutup mulut Sora. Orang ini menarik segalanya ke arahnya. Sora akhirnya melepaskan diri dari belenggu Kakashi dan berkata, "Tuan Kakashi salah paham. Bukankah ada yang sudah jadi di depanku, atau guru Shikamaru?" "Pak Asma, dia masih lajang berusia 30-an. Shikamaru, lihat janggut di wajah Pak Asma, pakaiannya sudah setengah bulan tidak dicuci. Inilah kesedihan orang tua. Bahkan seorang pembantu yang mengurusnya itu bukan menantu perempuan." Asma memegangi keningnya, tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya, apakah anak-anak sekarang begitu lugas? "Kong, jangan bicara yang tidak masuk akal." Meskipun guru Asma ceroboh, dia tetap sangat baik, serius dan bertanggung jawab. Ino memutar matanya dan berkata kepada Kakashi, "Kudengar beberapa guru terlambat selama beberapa jam, meninggalkanmu di tempat latihan dan tidak mengizinkanmu makan. Asma pasti tidak akan melakukan itu." Asma merasakan kematian sosial dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar ceroboh. Untungnya, ada Kakashi sebagai perbandingan, dia sudah mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Kakashi masih seekor anjing. Kong tidak bisa menahan tawa, burung gagak menertawakan kegelapan babi, tapi sebenarnya dia lebih hitam. Dahi Asma memiliki urat biru, dia bahkan membandingkannya dengan burung gagak. Bukankah Kakashi babi, itu lumayan. Kong Xiao mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang dan berkata, "Guru Asma benar, gagak hitam memang lebih baik dari babi. Dasar bocah nakal yang mengumpat-umpat, jangan kira aku tidak bisa mendengarnya. Aku tidak akan memiliki pengetahuan yang sama sepertimu hari ini. Ayo pergi ke tugas." Asma mengalihkan topik, anak-anak zaman sekarang semakin cuek, Asma sedikit lelah. "Sukamaru, setelah menyelesaikan tugas di sore hari, kedua kelas akan makan bersama, sudah beberapa hari sejak kelulusan," kata Kong. Ino buru-buru berkata, "Dua ikan asin besar itu berkumpul lagi. Sora, kamu tidak bisa mengeluarkan Shikamaru dari masalah, dia menjadi lebih baik akhir-akhir ini." Sukamaru memutar matanya, wanita memang merepotkan. "Bang, Sukamaru, siapa yang kamu panggil masalah?" Ino meninju kepala Shikamaru. Sakura mengangguk dalam hatinya, dia bermain bagus, menghancurkan kepala Shikamaru, babi hutan itu masih terlalu lembut. "Ayo pergi, masih ada tugas yang harus diselesaikan," Kakashi berkata dengan tenang. Kakashi telah menemukan beberapa rutinitas narasi, semakin banyak dia berbicara, semakin banyak dia berpikir, semakin banyak dia mengekspos. Sebenarnya Kakashi salah, narator tahu segalanya, apakah kamu mengatakannya atau tidak, mau atau tidak. Kakashi menutup mulutnya, seolah dia tidak mendengar narasinya. "Kakashi-sensei, jangan terlalu serius. Setiap orang adalah miliknya sendiri. Meskipun kami mendengar rahasia apapun, kami tidak akan menyebarkannya," Sora berkata sambil berjalan. "Apa yang dikatakan Kong serius? Sebenarnya aku ingin mendengar gosip tentang Tuan Kakashi." Kakashi-sensei terlihat serius. Tapi dengan mata Sora dia masih menemukan hati cemberut yang tersembunyi. Kalau tidak dia tidak akan membawa Ben ke surga yang hangat setiap hari. Kakashi mengertakkan gigi, dan jantungnya yang baru saja tenang mulai berfluktuasi hebat lagi. Hari ini, dia harus mengambil kesempatan melakukan tugas untuk memukulinya dengan kejam dan melampiaskan amarah buruk di dalam hatinya. Kong tersenyum diam-diam, "Biar tidak ada gelombang di sumur kuno, hancurkan pertahanan sekarang, kamu tidak perlu menyumbangkan poin emosional kepadaku dengan patuh." Sistem mall saat ini masih penuh dengan hal-hal yang berantakan. Namun Sora selalu percaya bahwa jika Anda menyimpan lebih banyak poin emosional, akan selalu ada saatnya hal itu berguna. "Kakashi-sensei, aku muridmu, bagaimana kamu bisa memiliki pikiran jahat seperti itu?" Sora terlihat tidak percaya, murni seperti domba kecil. Mata Kakashi melebar, "Ini domba kecil, ini serigala berhati hitam." Pusat misi, Sukamaru, Koji Ino dan mereka bertiga melihat ketiga generasi. Mereka terlihat serius, seperti satir. "Mungkinkah itu berpura-pura? Hokage sama sangat pandai bersembunyi, kami bahkan tidak bisa melihatnya." Tiga generasi kaget, siapa yang merusak etosnya kali ini? Mungkinkah Asma, anak pemberontak, yang tidak bisa lagi mempertahankan wajah lamanya? Tiga generasi itu menatap tajam ke arah Asma,
Pak Tua, kali ini saya tidak mengatakannya, narasinya tiba-tiba bocor. Asma meliriknya dan tidak melihat bola kristal yang diintip oleh generasi ketiga. Saat dia mendapatkannya, dia juga ingin mempelajarinya. Wajah Asma berubah drastis. Sudah berakhir. Aku tidak menyangka sifatnya akan terungkap. Saya harap Hong tidak tahu apa yang terjadi hari ini, atau semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Ketiga Shikamaru mengangguk diam-diam. Ternyata guru Asma diam-diam mengejar guru Yuika. Tiga generasi mengangguk diam-diam. Dia sangat puas dengan Yuika. Alangkah baiknya jika dia bisa menjadi menantunya. Narasinya kadang suka bercanda, jadi kurang serius. Tiga generasi sangat ingin membereskan semuanya sebelumnya. Sebagai Hokage, desa harus dibiarkan dengan citra positif. Tiga generasi berpikir dengan sangat baik, dan tiga murid yang mereka ajar, Huang, Gao dan Druk, masing-masing mengambil satu garis, dengan sempurna mewarisi gaya hidup tiga generasi. Tidak, jangan bicara omong kosong, bagaimana mungkin? Generasi ketiga membantah, tetapi ketika dia memikirkan gaya ketiga murid di dalam hatinya, dia tidak punya wajah untuk membantah. Aku tidak tahu siapa ketiga murid Hokage itu, kenapa aku belum pernah mendengarnya, keraguan muncul di benak Ino. Dingqi hanya memiliki keripik kentang di matanya, dia tidak mendengarkan apapun di luar jendela, dan dia makan keripik kentang besar dengan sepenuh hati. Baiklah Asma, jangan pedulikan lelucon narator, datang dan pimpin tugas kelasmu. Asma menemukan rahasia narasinya, semakin banyak orang, semakin aktif mereka, tetapi hanya sedikit orang yang muncul. Sepertinya Asma dan Shikamaru telah bersama selama beberapa hari dan memiliki IQ yang bagus. Sudut mulut Asma bergerak-gerak, dan dia berkata dengan tidak puas, aku punya IQ tinggi, oke. Anak laki-laki Parubaya tahun kedua hanya akan merasa bahwa dia berdarah panas dan tidak pernah merasa bahwa IQ-nya bermasalah. Kalau tidak, dia tidak akan bertentangan dengan filosofi ayahnya. Dia meninggalkan desa dalam keadaan marah dan telah menjaga kesabaran selama bertahun-tahun. Asma Sensei, apa itu ninja penjaga? Ino memandang Asma dengan rasa ingin tahu. Ninja penjaga adalah ninja penjaga di samping daimyo. Itu terpisah dari Konoha dan milik daimyo. Juga karena sejarah ini, cukup untuk mengecualikan Asma dari urutan Hokage. Meski Asma belum cukup kuat untuk menjadi Hokage, membaca www.uanshu.com tetap menaruh harapan besar padanya. Lao Su seperti monyet, dan putranya bodoh seperti babi. IQ Asma sungguh mengkhawatirkan. Untuk tutup mulut, Asma menjadi marah ketika narator mengatakan inti permasalahannya. Tiga generasi sedikit menyombongkan diri atas kemalangan. Ada baiknya membiarkan anak yang tidak berbakti merasakan suasana hatinya saat itu. Orang tua, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Kamu masih punya wajah untuk mengkritikku, jadi kamu segera mengambil tugas itu dan pergi. Kasihan sekali bagi Ino dan Shikamaru, sama serunya dengan menonton drama barusan, dan berakhir begitu cepat. Wajah Shikamaru dan Ino berubah drastis, namun mereka tidak menyangka akan diekspos oleh narator. Peng! Peng! Tinju Asma Ai mengenai kepala mereka berdua, dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang setelah menyelesaikan tugasnya. Selamat tinggal, Hokage sama. Ino berencana untuk kembali dan meminta ibunya untuk berhenti pergi ke pemandian Konoha di masa depan. Mungkin suatu saat seseorang akan mengintip dengan bola kristal. Tiga generasi Hokage terbatuk-batuk lagi, dan semuanya berakhir. Tidak ada jaminan untuk malam itu, entah komentar buruk apa yang akan dilontarkan Konoha di masa depan. Pada saat ini, tiga generasi bahkan berpikir untuk turun tahta dan membiarkan orang bijak. Tetapi dia segera menemukan bahwa setelah bertahun-tahun, Konoha tidak memiliki ahli waris yang cocok. Hatake Sakumo bunuh diri karena perebutan kekuasaan tingkat tinggi. Hokage keempat mati karena binatang berekor anjing laut, Sanin Konoha membelot, dan keluar. Sampai saat ini, generasi ketiga mengetahui bahwa Konoha telah menjadi kuat di luar dan bekerja di dalam, mengandalkan orang tua mereka untuk mendukung fasadnya. Sayangnya, ambisi Danzo ada di Hokage. Pada saat kritis, dia lebih suka menyaksikan tiga generasi mati dalam pertempuran daripada membiarkan akarnya tumbuh. Wajah Hokage ketiga berubah drastis, dan dia berteriak diam. Generasi ketiga terekspos oleh narasinya, dan sedikit malu dan marah. Nyonya Meihui sebenarnya memberi lebih banyak uang, jadi saya bisa makan lebih enak kali ini. Mata Naruto yang tersenyum tidak bisa melihat, Sora menamparkan kepala Naruto.
Kasihan anakku, $1.000 akan membuatmu sangat bahagia. Sora melirik ke arah Kakashi dan melihat bahwa Naruto sangat menyedihkan. Bukankah seharusnya Kakashi Sensei mentraktir tamu makan malam? Lagi pula, ini adalah anak dari Hokage keempat. Kakashi tiba-tiba menutupi hatinya. Takut dia akan terkena serangan jantung. Dia sudah melihatnya, dan Kong mengambil dombanya dan menghancurkannya dengan keras. Haha, Kakashi Sensei bercanda, dia pasti tidak bermaksud memotong Wall. Kurasa Asma Sensei tidak ingin melihat kita sekarang. Permasalahan makan malam bersama pasti menjadi lebih dingin. Akan lebih baik jika kita berkumpul sendiri untuk membicarakan masa depan, dan itu bisa dianggap sebagai hubungan satu sama lain. Aku tidak yakin di Kong. Kakashi Sensei tidak akan pelit, bukan? Seorang Jounin tidak memiliki istri dan anak, dan menghasilkan banyak uang. Bisakah itu digunakan untuk itu? Wajah Kakashi menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan bicara omong kosong, saya orang yang serius, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Kakashi Sensei benar, Sora berkata dengan pasti. Penjelasan adalah menutup-nutupi, dan menutup-nutupi adalah kebenaran. Melihat pertahanan Kakashi yang tergesa-gesa, Sora lebih yakin. Kakashi Sensei, Sora, apakah kamu sudah menyelesaikan misimu? Munculnya pasukan Shikamaru membuat Kakashi lega. Shikamaru, Asma Sensei, kenapa kamu pergi? Sora melihat ke kiri dan ke kanan. Tapi dia tidak pernah menemukan Asma, jadi dia tidak akan lari. Rasa malu di wajah Shikamaru muncul, dan dia berkata, Guru Asma pergi lebih dulu. Asma ingin mencuri bola kristal generasi ketiga untuk mengintip ke dalam pemandian, tetapi dimarahi oleh generasi ketiga, dan karena frustrasi, memutuskan untuk pergi keluar desa. Sekelompok orang membelalak, seolah tidak percaya. Aku tidak menyangka Asma yang memiliki alis tebal dan mata besar sama dengan 3 generasi Hokage. Mereka berdua mesum besar, urusan Asma telah mengubah topik pembicaraan semua orang, dan Kakashi sangat senang. Kakashi Sensei sangat berani mengatakan bahwa Hokage itu mesum. Sora segera menuliskannya, ini bahan yang bagus untuk memeras Kakashi Sensei. Batuk, Kong, jangan bicara omong kosong, ini narasi, bagaimana kamu bisa mengatakan ini aku? Karena Asma tidak ada di sini, izinkan aku mentraktir kalian semua makan malam hari ini. Kata-kata Sora sebelumnya bagus, ini adalah kesempatan bagus untuk saling berhubungan. Kali ini, saya tidak makan ramen dan makan barbecue. Kakashi membiarkan Sora berbicara sedikit, dan berencana menutup mulutnya dengan barbecue. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, dia akan membeli semua anggota kelas 7 dan 10, dan sisanya tidak akan menimbulkan masalah apapun. Seolah-olah dia mendengar sesuatu yang luar biasa, Sora berteriak. Tuan Kakashi sangat berbahaya, menggunakan cara ini untuk menangani seorang anak yang baru saja lulus. Pikiran saya telah tercemar, dan saya menjadi tidak murni. Mungkinkah ini intrik antar orang dewasa? Memang seram. Kakashi tiba-tiba merasa bahwa dia adalah anak yang naif. Uchiha Sora adalah iblis besar yang berbahaya, dan mempermainkan anak nakal di warung, makan 8 kali sehari akan terasa ringan. Kong, kamu mau ikut atau tidak? Kalau tidak, aku akan mengundang mereka berenam. Pergilah, tentu saja. Sebenarnya, aku tahu Kakashi Sensei adalah orang baik. Semuanya diceritakan, mulai hari ini dan seterusnya. Tidak peduli apa yang dikatakan narator, aku tidak akan mendengarkan. Setelah menonton drama besar lainnya, Luan, yang biasanya mengasinkan ikan, menemukan bahwa sejak narasinya muncul, kehidupan yang membosankan tampaknya menjadi lebih menarik. Ketiga Shikamaru menyaksikan Hokage sama dan Asma mencubit sebelumnya, dan sekarang mereka melihat Kakashi Sensei dan Sora mencubit lagi, hari yang indah. Wajah Shikamaru tiba-tiba menjadi cerah. Saya tidak menyangka akan ditebak oleh narator, namun selama saya berpura-pura tidak peduli, semua orang pasti akan mengatakan bahwa narator tersebut berbicara omong kosong. Kakashi Sensei baru saja menggunakan trik ini untuk menipu masa lalu. Sora menghela nafas, ceka-ceka. Hati orang-orang rusak, Naruto, kamu belum makan barbecue, kan? Makanan terlezat yang pernah saya makan adalah Yield Ramen. Tidak ada yang bisa menandingi Yield Ramen. Korra berpura-pura menjadi seseorang yang datang. Faktanya, dia belum pernah memakannya. Mungkin dia pernah, tapi dia tidak dapat mengingatnya sejak lama. Siapa tahu? Sakura menatap Sasuke dengan sedih. Dia tahu bahwa Sasuke dan Sora adalah saudara. Dari kehidupan Sora,
kamu bisa melihat bagaimana kehidupan Sasuke setiap hari. Sasuke meremehkan, dia ditakdirkan untuk menjadi eksistensi yang kuat, tidak diperlukan simpati. Kakashi menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak terlalu berkualitas sebagai seorang guru dan tidak tahu apa-apa tentang siswa di kelas. Kakashi-sensei, jangan merasa sedih untuk sementara waktu. Dengan Dinji dan Naruto, dua pemakan besar, dompet Kakashi-sensei akan banyak mengeluarkan darah hari ini. Rasa bersalah Kakashi digantikan oleh rasa sakit di hatinya, dan kemudian dia teringat bahwa ada juga klan Kyudao di kelas 10. Kakashi terus mengedipkan mata pada Dinji, ingin dia menunjukkan belas kasihan. Pikiran Choiji sudah dipenuhi dengan barbecue, dan dia tidak dapat menemukan mata Kakashi sama sekali. Kakashi memegangi keningnya, sudah berakhir, dia pasti akan berdarah hari ini. Kong diam-diam tertawa, menyimpan makanan lagi, dan bisa makan besar. Baru pada pukul 9 malam, ketika bulan sedang tinggi, semua orang saling mendukung keluar dari toko barbecue. Wajah Kakashi tidak berbalas. Sora menoleh untuk melihat ke arah Kakashi dan berkata, "Kakashi-sensei, saat kita menjadi joinin, aku pasti akan mengajakmu makan barbecue dan membawakan kembali makanan hari ini. Lagi pula, saya tidak perlu menguangkan kata-kata saya sekarang, dan saya tidak dapat membuka cek kosong jika saya tidak membukanya." Jadi Kong merasa dengan kondisinya saat ini, dia mungkin tidak bisa menjadi Junin dalam 10 tahun. Sasuke meremehkan, pria yang putus asa, dia tidak akan menjadi Jonin dalam 10 tahun, dan apa yang dia lakukan sebagai seorang ninja, lebih baik menikah sekarang dan memperkuat Uchiha. Sora tertegun sejenak, tapi dia tidak menyangka Sasuke akan belajar menjadi pintar dan belajar menggunakan kata-kata kosong untuk menyangkal dirinya sendiri. Apakah ini termasuk menembak kakinya sendiri? Erzuzi, tidak apa-apa bagiku untuk menikah dan membesarkan seorang Uchiha, tapi kamu harus menjagaku. Aku tidak merasa nyaman tinggal di apartemen bertingkat tinggi yang kita tinggali. Kamu harus membelikanku rumah untuk satu keluarga, pertama, yang dapat menampung 10 anak, baik hati. HMPH, andalkan saja sedikit uang yang didapat dari Sasuke Uchiha yang mengerjakan tugas setiap hari. Alangkah baiknya jika bisa menghidupi diri sendiri. Jangan pikirkan ide mengoleksi di rumah, ini adalah dasar untuk membangun tanah klan Uchiha di masa depan, dan tidak bisa dipindahkan, tambah Sora. Sasuke mendengus dingin, jika aku menikah dan memperluas klan Uchiha sekarang, bagaimana kamu bisa memberikan banyak uang tanpa menggunakan koleksi keluarga? Sasuke berniat melihat lelucon kosong itu, adik laki-laki yang dulu selalu memukulnya, akhirnya ditangkap olehnya dan dipermalukan. Kakashi diam-diam tertawa di dalam hatinya, akhirnya melihat Uchiha Sora layu, lebih bahagia daripada dia mengambil dompetnya. Siapa yang kamu rencanakan untuk dinikahi? Sora bertanya. Ino dan Sakura mengangkat telinga mereka secara bersamaan, menatap Sasuke, berharap mendengar nama mereka sendiri. Kamu tidak peduli dengan siapa aku menikah, aku akan bertanya padamu bagaimana cara mendapatkan uang. Sora langsung menekan, apakah Sakura atau Ino, atau gadis lain? Kenapa ada gadis lain? Ino dan Sakura gugup. Jika Sasuke bisa menikah denganku, dia pasti akan membelikannya rumah besar. Pokoknya masih banyak lahan kosong di keluarga. Temukan saja sebidang tanah, Ino hampir berseru. Sora tidak bisa menahan tawa dan berkata, Ino sudah menyatakan niatnya, Erzuzi masih belum bertindak. Sasuke menoleh dan pergi, karena dia tidak bisa melihat perutnya yang kosong, tidak perlu tinggal di sini. Sora mengacungkan jempol pada Ino dan berkata dengan penuh emosi, pemuda itu tidak tahu harumnya rasa nasi yang lembut, jadi dia tidak sengaja menanam nasi muda dan pulang ke rumah untuk tidur. Sebenarnya Ino lumayan, anak kedua tidak memikirkannya. Sora menyampirkannya ke sofa di ruang tamu dan berkata dengan santai. Sasuke mengerutkan kening, melirik ke arah Kong, dan berkata, balas dendam atas genosida belum terbalas, jadi tidak ada waktu untuk memikirkan masalah seperti ini. Jika kamu menyukainya, lanjutkan sendiri. Mungkin Ino bisa jatuh cinta padamu jika dia buta. Tidak bisa berkata-kata, Sasuke menjadi semakin kejam sekarang. Apakah dia belajar dengan buruk dari dirinya sendiri? Sasuke terdiam, tapi diam-diam bahagia di dalam hatinya, dan akhirnya kembali berbicara. Aku kembali ke rumah untuk tidur. Melihat ruang tamu yang kosong, dia terdiam, dan dia bahkan membiarkan Sasuke berpura-pura. Agak tertekan, dia bangkit dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Saya melirik ke toko sistem. Awalnya, ada 3 macam cinta,
mimpi buruk, dan mimpi musim semi, namun kini ada satu kebenaran lagi. Cinta radikal perlu digunakan dalam situasi tertentu agar efektif, seperti Sasuke dan Naruto yang saling memandang dari jarak dekat sebelumnya. Begitu skill tersebut diaktifkan, keduanya akan mengalami kecelakaan, dan pada akhirnya gairah mereka akan meledak. Chunmeng Wuhen dan Nigma selalu menciptakan mimpi saat tidur, namun Sora bisa membuat desain sederhana untuk mimpi tersebut. Setiap kali itu menghabiskan 100 poin emosi, Sora fokus pada mantra yang baru muncul. Secara tidak sengaja mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di dalam hati selama percakapan yang berlangsung selama 1 jam. Sudah lama sejak Kong mendapatkan sistem tersebut, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang buang air kecil pada sistem pengisi suara. Setelah banyak keterampilan digunakan, perasaan itu tidak tiba-tiba, dan segala sesuatunya akan terjadi secara alami. Banyak orang yang cenderung botak saat berbicara dan membocorkan informasi penting. Mengatakan kebenaran berarti membuat seseorang menjadi botak beberapa kali dalam waktu 1 jam, dan dia tidak akan curiga bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Memasuki ruang sistem, pertama-tama saya mencari beberapa nama familiar, tidak ada satupun yang berada di negara api, dan kemudian mencari 3 generasi Hokage. Asma, kedepannya kamu harus berbicara hati-hati, dan berpikir lebih hati-hati. Narasi ada di mana-mana, dan suatu saat kamu akan membocorkan rahasiamu. Kata-kata dari 3 generasi keluar dari layar. Di ruang tamu yang luas, ketiga generasi Hokage terlihat serius, dan wajah Asma tidak terlalu tampan. Meskipun Sandai sedang mengajari putranya, dia sebenarnya mengingatkan dirinya sendiri bahwa beberapa rahasia Sandai tidak ingin diungkapkan oleh narator. Sora menunjukkan sedikit senyuman dan mengatakan yang sebenarnya. Narasinya membuat 3 generasi sedikit tidak senang, dan berkata, saya hanya menggunakan bola kristal untuk mengintip kamar mandi wanita beberapa kali, sedangkan untuk menahannya. Asma tidak percaya, sang ayah benar-benar mengakui voyeurisme tersebut. Untung tidak ada orang di sekitar, kalau tidak dia akan kehilangan muka. Hokage generasi ketiga tidak bisa mempercayainya, tapi dia benar-benar mengatakan apa yang dia katakan di dalam hatinya. Dia pasti marah pada Asma, dan dia berseru. Asma memutar matanya dan berkata, jangan memfitnah orang lain, kamu yang bilang botak, apa hubungannya denganku? Generasi ketiga meraung, jika kamu bukan dewa penjaga kesabaran saat itu, bisakah kamu membuatku kesal seperti ini? Mengapa saya membiarkan Danzo menyiramkan air kotor ke Hatake Sakumo saat itu dan menyerahkan posisi Hokage kepada Minato Namikaze? Bukan karena Watergate tidak punya dasar untuk mengontrol, selama kakak laki-laki tertua Anda telah memberikan pujian yang cukup, Anda dapat meneruskannya kepadanya. Setelah beberapa tahun lagi, tahta akan diserahkan kepada Anda. Sayangnya, pemberontakan ekor 9 pecah dan Minato terbunuh dalam pertempuran. Kakak tertuamu baru saja membaik, tapi terjadi kecelakaan, hanya menyisakan Konohamaru. Anda bahkan lebih tidak memuaskan. Anda benar-benar meninggalkan Konoha dan menjadi shinobi penjaga dewa. Anda tahu apa yang ada di Konoha, pengkhianat, tidak peduli seberapa baik Anda, pengkhianat tidak bisa menjadi Hokage. Rencana lelaki tua itu selama lebih dari 10 tahun tidak membuahkan hasil. 3 generasi Hokage tersentak dengan cepat, dan mengucapkan semua kata di dalam hati mereka yang telah tertahan selama lebih dari 10 tahun. Asma tidak percaya, hal ini sebenarnya dikatakan oleh ayahnya sendiri. Apakah ini ayah yang sama yang berbicara tentang keinginan api sepanjang hari? Gambaran cerah 3 generasi Hokage di hati Asma runtuh seketika. Hanya menyisakan kegelapan tak berujung yang menyelimuti dirinya, hampir membuatnya terengah-engah. Sora di luar layar juga tidak percaya, saya tidak menyangka ada cerita mendalam seperti itu. 3 generasi seorang gangster tua, saya tidak mengharapkan perhitungan yang begitu mendalam, hal ini untuk menjadikan Konoha sebagai milik keluarga Sarutobi miliknya. Di layar, wajah ketiga generasi Hokage berubah drastis. 3 generasi tidak menyangka bahwa dia akan mengungkapkan semua rahasianya. Untungnya, hanya ada putranya di kamar itu, mungkinkah dia sudah sangat tua. 3 generasi meragukan diri mereka sendiri, curiga bahwa mereka sudah tua dan berpikiran tumpul. Asma terus melihat ketiga generasi Hokage, dan butuh lebih dari 10 menit untuk mengatur bahasanya. Kamu terlalu lelah hari ini, dan kamu mulai berbicara omong kosong, sebaiknya kamu istirahat lebih awal. Setelah berbicara, Asma bangkit dan keluar kamar. Kata-kata 3 Hokage berdampak terlalu besar pada Asma,
dia perlu mencernanya. 3 generasi Hokage memiliki wajah yang pahit. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Ada kesalahan berturut-turut, sepertinya saya akan lebih sedikit bicara di masa depan. Di ruang sistem, Kong mematikan layar, menambahkan lapisan kognisi lain pada kemunafikan berbahaya generasi ketiga. Pantas saja Danzo selalu berada di bawah tekanan generasi ketiga, dan baru keluar untuk membuat onar setelah kematian generasi ketiga. Rencana 3 generasi memang menakutkan, namun kini ketiga generasi tersebut akhirnya sudah tua. Kong membuka mall sistem, dan memilih Nikmah Lian-Lian. Sebuah daftar muncul di pikiranku. Nama, Sarutobi Hizen. Karakter impian, Hatake Sakumo, Hokage kedua. Cermin Uchiha, Hokage keempat, Uzumaki Kushina. Kata kunci, teror, panik, kegelapan. Daftar tersebut diubah menjadi cahaya dan bayangan, dan pada saat yang sama, 100 poin emosional dikurangi. Diperkirakan ketiga generasi tersebut akan mengalami mimpi buruk malam ini. Sayangnya, dia hanya bisa mendesain karakter yang muncul di mimpi buruk, tapi dia tidak bisa melihat mimpinya. Sebaliknya, dia menantikan wajah Hokage besok pagi. membaca www.uanshu.com. Malam berlalu dengan cepat, dan hanya ada 3 generasi di tempat tugas diterima. Hal ini juga terjadi ketika kelas ke-7 bertanggung jawab atas tugas tersebut sebelumnya. Nampaknya kemunculan narasi tersebut membuat ketiga generasi tersebut lebih berhati-hati. Dia sendiri yang secara khusus memberikan tugas kepada anak yatim piatu Jiuri dan Uchiha, dan skandal yang terungkap dalam narasi hanya tersebar di kalangan beberapa anak, dan tidak akan mempengaruhi citranya sebagai Hokage. Sandai hari ini terlihat lelah, dan baru pada shift ke-7 masuk ke ruangan, Sandai tersenyum. Kalian di sini, kali ini, HMPH, Pak Tua. Apakah kamu sedang menyiangi penduduk desa lain atau wanita yang kehilangan hewan peliharaannya? Kali ini, kita harus mengatur tugas yang sulit untuk kita. Sandai mengusap alisnya, membuka daftar tugas, dan berkata, baru-baru ini, sekelompok bandit berkeliaran di barat daya negara api. Kamu akan menghancurkan kelompok bandit ini. Hokage ketiga bermimpi tadi malam bahwa dia dikejar oleh pasangan Hokage keempat yang sudah mati, dibunuh oleh Hokage kedua, dan dijerat oleh beberapa ninja yang mati. Sekarang dia masih penuh lendir, dan pemikirannya agak lambat. Kelas, luangkan waktu untuk istirahat. Kakashi melihat ekspresi lelah generasi ketiga, dan dia tidak berbicara sama sekali. Sudah waktunya bagi anak-anak ini untuk bertempur secara nyata, dengan dirinya sendiri. Kemungkinan terjadinya kecelakaan tidak tinggi. Hanya Xiao Sakura yang merupakan botol bahan bakar, dan 3 lainnya bertengkar baru-baru ini. Banyak kemajuan. Kakashi Sensei, siapa botol minyaknya? Jika bukan karena kehadiran Sasuke, Sakura pasti akan meledakkan kepala Kakashi Sensei, orang mesum. Kakashi tidak bisa berkata-kata, jelas itu narasinya, kenapa kamu mencariku? Kakashi Sensei, aku tidak mengatakan apa-apa, itu hanya sebuah narasi. Sakura menatap Kakashi dengan polos. Kakashi tidak bisa mengeluarkan seteguk darah di dalam hatinya, tampang polos Sakura membuatnya tidak berdaya. Tapi dia merasa dahi Sakura lebih besar. Ini adalah narasi, dan tidak ada hubungannya dengan guru. Kakashi menjelaskan dengan cepat. Sakura menarik napas dalam-dalam terus-menerus, mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak marah. Dinginnya suaranya membuat Kakashi mati kedinginan. Kakashi Sensei, orang mesum besar ini, berani mengatakan bahwa wanita tua itu menahannya, dan dia tidak boleh membiarkannya. Sakura berkata dengan polos, Tuan Kakashi, ini benar-benar tuduhan yang salah. Wajah Kakashi tenang, dan dia berkata, aku tahu, Sakura memang anak yang baik, dan dia tidak pernah mengumpat. Kakashi melirik Sasuke dan berduka atas Sasuke. Pasti ada banyak tekanan bagi gadis kekerasan seperti Sakura untuk menyukainya. Narasinya terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Sakura, aku, Kakashi, adalah orang pertama yang menolak. Kasi berkata dengan benar. Sora merasa Kakashi Sensei dan Sakura sudah memahami inti narasinya, dan mereka tidak perlu membuka mulut untuk memarahi orang, dan mereka akan menyelesaikannya dengan satu narasi. Kakashi Sensei, ini adalah narasi, dan itu tidak ada hubungannya denganku, Sora Uchiha. Tidak masalah, Sasuke penuh kekaguman, 3 generasi Hokage benar-benar tidak tahan lagi dan berkata, ini bukan tempat bagimu untuk mengobrol, jika tidak, kamu akan terus menyiangi.
Tiga generasi secara bertahap menjernihkan pikiran dan berencana untuk merevisi tugas. Lagi pula, kelas ketujuh sudah lama tidak keluar kampus. Naruto buru-buru berteriak, "Pak Tua, ayo berangkat misi sekarang, kamu harus istirahat yang baik." Kelimanya dengan cepat keluar dari kantor, kecuali Sakura, keempat anggota tim tidak ingin terus melakukan tugas membosankan tersebut. Membersihkan bandit juga bisa menambah sedikit bumbu dalam kehidupan yang membosankan. Kakashi mengeluarkan daftar tugas dan melihatnya sekilas, dan berkata, "Lokasi tugas berada di perbatasan negara api, dekat negara sungai. Tugas tingkat ini tidak seharusnya diterima olehmu. Bandit adalah semua orang yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Sekali kamu bertangan lembut, ada kemungkinan beberapa dari kamu akan terbunuh, terutama kamu, Sakura." Hati Sakura bergetar. Apakah kamu masih ingin membunuh atau dibunuh? Ini sangat menakutkan. Kenapa kamu membiarkan mereka menjalankan misi berbahaya begitu cepat? Sasuke melirik Sakura. Wanita itu masalah. Hati Sakura bergetar. Aku tidak ingin dibenci oleh Sasuke, aku harus menjalankan misi ini. Jangan khawatir, Sakura, dengan aku melindungimu, aku tidak akan pernah menyakitimu. Naruto segera mengaktifkan mode menjilati anjing, tapi sayangnya Sakura hanya memiliki Sasuke di matanya, dan Sasuke hanya memiliki kebencian di hatinya. Tidak ada yang disebut cinta antara putra dan putri. Kakashi menghela nafas. Ini benar-benar hubungan yang rumit, sangat mirip dengan masa kecil Kakashi, atau bahkan replikanya. Kata-kata narasinya membuat Kakashi terlihat sedih, tapi dia dengan cepat menutupi masa lalu. Lagi pula, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan tidak ada kesedihan yang terhapus oleh tahun-tahun yang kejam. Kakashi-sensei, apakah mantan rekan satu timmu juga murid ayahku? Naruto sedikit senang di hatinya. Sepertinya dia tidak sendirian di dunia ini. Pasti sangat menyenangkan bisa diterima sebagai murid oleh ayahnya yang merupakan Hokage generasi keempat. Kakashi mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, tapi mereka semua tewas dalam perang ninja ketiga." Kata-kata Kakashi membuat kelas ketujuh terdiam. Ternyata kematian begitu dekat dengan mereka. Mungkin tugas sederhana akan terpisah selamanya. Sora tertawa dan berkata, "Jangan terlalu tertekan. Salah satu dari kalian akan menjadi Hokage, dan yang lain akan membalas dendam. Jika kalian bahkan tidak memiliki keberanian, kalian harus pulang secepat mungkin untuk mandi dan tidur. Ayo selesaikan misinya dulu, untuk menghancurkan bandit di perbatasan. Saya khawatir ini akan memakan waktu beberapa hari." Kakashi mengangguk diam-diam, berniat menggunakan waktu dalam misi untuk melakukan pelatihan khusus untuk kelas ketujuh dan mengajari mereka beberapa trik. "Bagus sekali, Kakashi-sensei. Ayo kita ajarkan sekarang. Dengan bakatku, aku bisa mempelajarinya dengan banyak uang." Sakura memukul kepala Naruto dengan pukulan dan berkata, "Kamu yang terakhir setelah lulus. Saat kamu mempelajarinya, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan." Naruto benar-benar menghalangi, dan Sasuke adalah yang paling tampan. Sebenarnya Sasuke sedang berkultivasi, dan Sakura sedikit gila. "Sakura, bersihkan air liurnya," kata Kong Xiaoying buru-buru menyeka bibirnya dan berteriak, "Tidak ada air liur, kamu berbicara omong kosong." Wanita memang makhluk yang tidak punya otak. Uchiha Sora. Kalau bukan karena kamu menjadi adik Sasuke, aku akan meledakkan kepalamu. Mata Sakura menyemburkan api, seolah dia akan membakar Sora menjadi abu, dan dia bahkan tidak peduli untuk menjaga citra seorang wanita di depan Sasuke. Sora tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apa yang narator katakan? Itu bukan urusanku. Selanjutnya kita harus menyelesaikan tugas, jangan selalu membuat masalah." Sakura tidak bisa berkata-kata, memarahi Sora 100 kali di dalam hatinya, sungguh pria yang tidak tahu malu. "Sora, ini juga dari narasinya, tidak ada hubungannya denganku." Suasana hati Sakura tiba-tiba membaik. "Kenapa tadi ada nyamuk yang berdengung di depanku? Kakashi-sensei, tunjukkan peta misinya kepada kami." Sakura sangat marah, tapi tidak ada hubungannya dengan Sora Uchiha. Sora tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, dia hanya suka melihat Sakura kempes. Dahinya yang lebar akan menjadi lebih besar, itu benar-benar keajaiban Konoha. Sakura segera menyentuh keningnya, tapi untungnya tidak ada perubahan, dia menghela nafas lega. Kelimanya hanya melihat peta, menyiapkan makanan kering, dan segera berangkat. Hingga sore hari, semua orang tinggal di hutan, wilayah negara api relatif aman. Dunia shinobi telah damai selama lebih dari 10 tahun,
dan kekuatan jahat yang sedikit lebih besar di negara api telah lama disapu oleh Konoha. Aku di sini hari ini dalam perjalanan. Selanjutnya, aku akan mengajarimu beberapa trik ninja, sehingga kamu bisa berlatih saat tidak ada pekerjaan. Kakashi dengan tenang menginjak pohon besar dan berjalan lurus ke atas tanpa ada tanda-tanda terjatuh. Kemudian dia menjelaskan prinsip penggunaan cakra, dan membiarkan 4 orang di kelas 7 mulai berlatih. Entah itu memanjat pohon atau menginjak air, Sora sudah mempraktekkannya sejak lama, tidak lama setelah cakra dimurnikan, namun belum pernah terungkap. Saya tidak tahu siapa di antara kami berempat yang belajar memanjat pohon lebih dulu, kata Kong. Tentu saja ini aku. Naruto berlari menuju pohon dengan tidak sabar, dan 3 anggota kelas 7 yang tersisa memandang Naruto dengan penuh minat. Pada titik tertentu di tangan Sora, sebuah jarum terbang yang tak terlihat muncul. Cinta ada di mana-mana, ayo pergi. Jarum terbang itu menghilang di tubuh Naruto dalam sekejap. Naruto baru saja berlari setengah jalan ketika kakinya tiba-tiba jatuh, dan dia terjatuh dari udara sambil berteriak. Namun, dalam perjalanan turun, dia dihadang oleh cabang di udara dan mengubah arahnya. Sora dapat dengan jelas melihat murid-murid Sasuke berkontraksi dengan hebat, memancarkan ketakutan. Bang! Naruto menghantam Sasuke dengan kuat, mulutnya menghadap mulutnya, dan bahkan mengeluarkan suara kotor. Ceka-ceka, ternyata sepasang kekasih akhirnya menikah. Erzuzi, sepertinya kamu dan Naruto memang sudah ditakdirkan, ini bukan pertama kalinya mereka bersama. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya Naruto mencium Sasuke 2 kali berturut-turut. Ah, Sasuke milik Haruno Sakura, Naruto kamu sudah mati. Kakashi tercengang. Mungkinkah Naruto dan Sasuke benar-benar berhubungan? Tapi mereka berdua, Kakashi tidak lagi berani memikirkannya. Sasuke mengangkat Naruto menjauh, menyeka mulutnya dengan putus asa dan muntah, tidak mampu menyembunyikan rasa jijik di wajahnya. Begitu pula dengan Naruto, seolah ada rasa mual yang berlama-lama di mulutnya. Ini ketiga kalinya keduanya berciuman. Apakah mereka benar-benar memiliki sesuatu? Jangan bicara omong kosong. Naruto Sakura berteriak pada saat bersamaan. Sakura tidak percaya, dia belum mencium Sasuke. Tapi dia membiarkan pria ini berciuman Naruto 3 kali, dan ibuku ingin membunuh Naruto. Sora menggelengkan kepalanya dan berkata, Sakura, bagaimana kamu bisa menyalahkan Naruto untuk hal seperti itu? Naruto tidak bisa mengendalikan cakranya dan jatuh dari pohon. Sora selalu merasa bahwa Sakura memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Jika Sasuke bersamanya di masa depan, aku khawatir hidup tidak akan damai, tapi Ino lembut. Sora, jangan bicara omong kosong, itu semua narasi, apa hubungannya denganku, Haruno Sakura? Oke, waktu hampir habis, kamu harus cepat berlatih, selanjutnya, kamu harus istirahat dan mempersiapkan perjalananmu besok. Kakashi memperkirakan dia tidak menghentikannya tepat waktu. Para siswa ini akan dapat membuat keributan mulai sekarang hingga hari gelap. Sayangnya, cinta lebih penting daripada kultivasi pada usia tertentu. Sakura memutar matanya, dia tidak tahu harus berpikir apa, dan berteriak, Tuan Kakashi benar, cepatlah berlatih sebelum hari gelap, aku tidak ingin terlalu tertinggal oleh Sasuke. Lihat aku akan pergi. Sakura menginjak pohon selangkah demi selangkah, jauh lebih stabil dari Naruto. Melihat ke belakang, dia tiba-tiba berteriak, Sasuke-kun menangkapku, aku tidak tahan lagi. Sakura mengkonfirmasi lokasi Sasuke, dan berencana untuk melakukan ciuman kuat seperti Naruto. Sasuke hanya miliknya Haruno Sakura, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Sasuke cepat tangkap aku. Pupil mata Sasuke berkontraksi dengan keras. Seolah memikirkan gambaran buruk, dia menendang kakinya dan mundur agak jauh. Bang! Sakura jatuh ke tanah seperti bom, Kakashi membelai keningnya tanpa daya. Dia tidak tahan untuk melihat secara langsung, kebodohan Sakura menyegarkan ketiga pandangannya. Sasuke menyeka keringat dingin di kepalanya, jelas ketakutan, kejadian sebelumnya membentuk bayangan di hatinya. Apa Sakura baik-baik saja Erzuzi? Kamu tidak akan bisa menggendong Sakura? Dahi yang semula cukup lebar pasti kali ini akan lebih lebar, diperkirakan akan membengkak hingga ke gerbang otak. Sasuke cemberut, mengabaikan kata-kata Sora. Sakura segera berdiri, menyentuh wajahnya, dan menghela nafas lega. Sakura memelototi Sora. Orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat keji. Kutuk dia karena tidak bisa menemukan istri di masa depan, sama seperti Kakashi Sensei.
seorang bujangan sepanjang hidupnya. Kakashi tidak bisa berkata-kata, kenapa dia selalu ada. Dia benar-benar 4 anak yang bebas dari rasa khawatir. Kalian berempat, masing-masing memilih pohon besar, latih dirimu. Jangan membuat kekacauan, setelah 2 jam latihan, isi kembali makanan, istirahat dan tidur. Kakashi menjadi serius, dia tidak boleh terlalu lembut terhadap keempat orang ini, atau dia akan menamparkan hidung dan wajahnya. Jangan khawatir, Kakashi-sensei, kita harus berlatih keras. Sora menggelengkan kepalanya, sikap sombong Kakashi-sensei terlalu palsu, berpura-pura bekerja sama, jika tidak maka akan terlalu tidak tahu malu. Haha, maafkan aku Kakashi-sensei, narator akan berbicara omong kosong. Ini bukan niatku sendiri, aku masih sangat mengagumi Kakashi-sensei. Sora dengan cepat menjelaskan, langit agak suram, Kakashi memakai topeng, dan mereka berempat tidak bisa melihat wajah Kakashi. Jadi mereka menyebar dengan sadar, mencari pohon kokoh untuk berlatih memanjat. Sepanjang malam dihabiskan dalam turbulensi seperti ini, tapi dalam keheningan. Di pagi hari, saya hanya makan makanan kering dan melanjutkan perjalanan. Kakashi-sensei, selain memanjat pohon, keterampilan cakra apa lagi yang aku kuasai kemarin? Tanya Sasuke. Anggota tim lainnya sedikit terkejut. Sasuke selalu berpura-pura menyendiri, seolah-olah seseorang berhutang 20.000 yuan padanya. Dia tidak menyangka akan bertanya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu Sasuke-kun? Kamu punya waktu untuk menjadi begitu nakal sebagai adik. Sasuke-kun harus sedikit lebih kuat untuk bisa mengatasinya. Sakura buru-buru membela Sasuke. Orang ini Sora sama sekali tidak mirip Sasuke-kun. Kalau bukan karena adik laki-laki Sasuke-kun, aku tidak akan peduli dengan pria ikan asin ini. Sora terlalu malas untuk membantah kata-kata Sakura. Sakura benar-benar tidak punya pikiran. Dia adalah hambatan nyata di kelas 7. Dia tidak ingin meningkatkan kekuatannya. Dia tahu untuk memikirkan sesuatu yang berantakan sepanjang hari. Kakashi mengangguk diam-diam. Sora benar. Dia tidak pernah memikirkan jalan Sakura di masa depan. Sasuke dan Sora keduanya berasal dari keluarga Uchiha. Setelah membuka mata roda tulis, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Naruto adalah anak guru, keturunan keluarga Uzumaki, dan cakra di tubuhnya sangat besar. Bahkan jika Anda perlu menekan 9 ekor, Anda dapat menggunakan cakra, sangat besar. Hanya Sakura, dia biasa-biasa saja, tapi kendali cakranya tepat, mungkin kamu bisa mempertimbangkan ninja medis. Kakashi-sensei, apakah aku begitu kuat? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Naruto bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, Naruto ingin memamerkannya dan memberitahu semua orang bahwa dia masih sangat kuat, tapi dia tidak begitu mengerti di mana letak cakranya. Naruto adalah orang yang membelah ratusan klon bayangan jika terjadi kemarahan. Dalam kondisi menekan 9 ekor, cakranya 4 kali lipat dari Kakashi. Setelah penindasan dilepaskan, itu akan menjadi ratusan kali lipat dari Kakashi. Hutan menjadi sunyi, dan UU membaca www.uanshu.com. Tatapan luar biasa tertuju pada Naruto. Mengerikan, Naruto, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak cakra. Meskipun Kakashi tahu cakra keluarga Uzumaki sangat menakutkan, dia tidak menyangka cakra itu begitu menakutkan. Selama Naruto bisa mengendalikan cakra dengan baik, kekuatannya bisa meningkat dengan cepat. Naruto menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu dan berkata, "Haha, aku akan menjadi Hokage di masa depan, jadi aku harus berlatih keras." Sasuke sedikit terdiam, tapi dia tidak menyangka ada begitu banyak cakra di belakang bangau yang biasanya terlihat tidak ada artinya, meskipun dia sama bangganya dengan dia. Haha, Erzuzi terlalu frustasi. Naruto memiliki darah keluarga Uzumaki, dan kamu memiliki darah Uchiha. Masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Anak kedua, jangan membuatku meremehkanmu. HMPH, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membicarakanku? Sasuke terlalu malas untuk berdebat dengan Sora. Selama dia terus meningkatkan roda menulisnya, kekuatannya akan segera meningkat. Lain kali dia dan Sora berdiskusi. Cari kesempatan untuk membuka roda menulis dan kalahkan Sora. Erzuzi, jangan kira kamu bisa mengalahkanku dengan membuka kail. Sepertinya kamu masih ingin merasakan rasa bom asap. Kong berkata sambil tersenyum jahat, baru-baru ini, saya telah meneliti sesuatu yang baru untuk memastikan Anda ingin mati. Sasuke tidak mau membicarakan Sora. Bom asap sudah membentuk bayangan di hatinya, dan perasaan dibungkus mie cabai sungguh tidak nyaman. Kakashi-sensei,
Kamu belum menjawab pertanyaanku. Sasuke tidak ingin terus terlibat dengan Sora, jadi dia mengubah topik, dan dia lebih mementingkan peningkatan kekuatannya sendiri. Sasuke benar, Kakashi-sensei, bagaimana kita berkultivasi selanjutnya? Naruto mau tidak mau bertanya, meskipun nilainya paling buruk, dia masih membutuhkan beberapa hari pelatihan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dedaunan berguguran yang bergulung di tanah berserakan di langit. 5 sosok dengan cepat berpindah-pindah di antara pohon-pohon besar. Kakashi melambaikan tangannya, dan tim berhenti satu demi satu. Sakura memandang Kakashi dengan curiga, "Tuan Kakashi, apakah Anda memperhatikan sesuatu?" Di sini semakin dekat dengan para bandit. Kalian semua telah mempelajari pengintaian sederhana di sekolah ninja. Sekaranglah waktunya untuk memverifikasinya. Kaki Sakura sedikit lemah. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertarungan sebenarnya. Musuhnya tetaplah bandit yang ganas. Untungnya, Sasuke-kun ada di sana. Sasuke-kun sangat kuat, dia pasti bisa dengan mudah membunuh kelompok bandit ini. Naruto melompat dan muncul di depan Sakura. "Jangan khawatir, Sakura, aku akan melindungimu." Naruto, jangan banyak bicara, banyak ninja yang begitu ketakutan saat pertama kali menjalankan misi hingga lupa bagaimana harus mengambil tindakan. Inilah sebabnya ninja Konoha memiliki angka kematian yang tinggi di masa lalu. Naruto sama sekali tidak percaya dengan perkataan Sora, dia akan menjadi manusia Hokage di masa depan. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh beberapa pencuri? Kong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kakashi menyapu keempatnya dan mulai memberikan tugas. Kalian berempat dibagi menjadi 2 kelompok untuk pengintaian, Sasuke dan Sakura, Naruto dan Sora, untuk menentukan jumlah dan perkiraan kekuatan para bandit. Semakin sering Sakura menatap Kakashi, semakin enak dipandang, dan akhirnya bisa bergaul dengan Sasuke sendirian. Ekspresi Kakashi menjadi serius dan dia berkata, "Misi investigasi ini bukan untuk membuatmu jatuh cinta, mudah menimbulkan korban jiwa karena kesalahan informasi. Sakura, kuharap kamu menjalankan misi ini dengan serius." Ya. Penampilan serius Kakashi membuat Sakura mulai merasa tidak nyaman, dan benar saja, Sakura lah yang menahan kelas 7. "Omong kosong, aku tidak takut, selama aku bersama Sasuke-kun, aku tidak takut meski aku mati." Sakura berpikir dengan baik, Sasuke tidak akan mati dengan mudah sampai dia membalas dendam. Kalau Naruto, hampir sama, kekuatan Jiking tidak terbatas. Narator, kamu berbicara omong kosong. Sasuke sama sekali bukan orang seperti itu. Dia dan Naruto hanyalah kecelakaan. Sakura sedikit geram dan tidak bisa menerima posisinya di hati Sasuke tidak sebaik pria. "Aku bosan, aku akan pergi misi. Jika Sakura tidak mau pergi, tetaplah di sini bersama Kakashi-sensei, tidak banyak lagi untukmu." Sasuke sedang tidak mood melihat Sakura bertengkar di sini, dan ingin memeriksa latihan terbarunya secepat mungkin. Pilar kedua adalah yang berikutnya, dapat menyelamatkan nyawa di saat kritis, dan pasti akan membuat para pencuri ini ingin mati. Sora memberi Sasuke beberapa bom asap. Para bandit ini adalah peneliti yang sangat baik. Sora menantikan kekuatan berbagai bom asapnya melawan bandit. "Ayo pergi, Naruto, selidiki dulu dan cari tahu jumlah banditnya." Sora dan Naruto diam-diam mendekat, tapi 20 bandit di bukit tidak menyadarinya. Tampaknya sekelompok rakyat jelata tidak menyangka akan ada ninja yang datang untuk menghancurkan mereka secepat ini. Bandit di gunung mendengar bahwa 4 ninja yang baru saja lulus dari Konoha datang untuk menghancurkan mereka. Mereka bersiap untuk menyerang, dan mereka berencana mengambil inisiatif menyerang kelas ke-7. Pemimpin bandit itu adalah pengkhianat dari negara Riverside. Dia mendengar menyalin nama ninja Kakashi. Dia berencana memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri ke negara Sichuan untuk bersembunyi. Dia tidak berencana menemani umpan meriam ini sampai mati. Keempatnya berhenti, tidak hanya musuh yang terekspos, namun kekuatan mereka juga terekspos oleh narator. Sora tersenyum dan berkata, "Apakah narasinya sudah tersebar di sini? Kupikir hanya Konoha yang memilikinya." Semakin menarik. Kakashi menggelengkan kepalanya, "Sora, pikiranmu sedikit berbahaya. Jika narasinya mencakup seluruh dunia ninja, saya khawatir akan menambah variabel pada perdamaian saat ini dan mempercepat kerusuhan di dunia ninja. Di masa lalu, banyak rahasia yang terkubur oleh waktu akan terungkap suatu saat nanti." Kakashi juga memiliki beberapa harapan di hatinya. Ada banyak kekotoran dan kejahatan di dunia ninja. Alangkah baiknya jika bisa terkena sinar matahari.
Kakashi berharap narator dapat membantunya menjawab mengapa orang yang mempengaruhi hidupnya tiba-tiba meninggal. Ini juga merupakan rahasia yang Kakashi sembunyikan selama bertahun-tahun. Makhluk apapun tidak memiliki rahasia di depan narator. Meskipun Kakashi menyembunyikannya dengan baik, kebingungannya terlihat jelas seperti suar di malam yang gelap. Sasuke juga membutuhkan jawaban di dalam hatinya, dia lebih bingung dari Kakashi. HMPH, omong kosong, hatiku selalu jernih, bunuh orang itu. Sakura menatap Sasuke dengan cemas, dan tidak bisa berkata banyak. Ternyata Kakashi-sensei juga punya banyak rahasia, dan Naruto selalu mengira kakak hanyalah seorang mesum tua yang suka membaca buku abnormal. Naruto mungkin lupa pengingat narasi sebelumnya. Kakashi adalah seorang jenius langka di Konoha. Dia berpartisipasi dalam perang dunia ninja sejak dia masih kecil, dan melihat kekejaman dunia ninja. Kalian sekalian, ini sangat rumit, dan hanya Naruto dan aku yang memiliki tujuan paling jelas, kata Sora. Sasuke sedikit menghina. Apakah dia incaran ikan asin, dan ada lagi yang berfantasi menjadi Hokage sepanjang hari? Naruto tidak yakin, dan berteriak, Sasuke, awasi orang ini baik-baik, aku pasti akan menjadi Hokage. Seseorang di sini, Kakashi menyela Naruto dan berkata, hati-hati bersembunyi. Kelimanya menghilang dalam sekejap mata, bersembunyi di balik batu di dekatnya. Seorang bandit bergegas turun lebih dulu. Dia ingin menghadapi keempat anak Konoha dulu. Tapi dia melihat sekeliling tapi tidak melihat musuhnya. Dia tidak tahu bahwa semua ninja Konoha bersembunyi di balik batu dan bersiap menyerang. Narasi sialan, UU membaca www.uanshu.com sudah kita semua ungkapkan. Sasuke berdiri dari balik batu terlebih dahulu, lalu melemparkan dua kunai. Puff, dua aliran darah terciprat, dan bandit itu jatuh ke tanah dan mati. Sakura dan Naruto melihat mayat itu, pikiran mereka menjadi kosong, dan retorika mereka sebelumnya benar-benar terlupakan. Tubuh Naruto bergetar, seolah dia tidak mau terlalu takut hingga dia melupakan segalanya sejenak. Ayolah, para bandit, biarkan aku Uzumaki Naruto menghancurkanmu. Naruto menginspirasi keberanian yang tersembunyi di dalam hatinya dan berjalan keluar dari balik batu. Dia benar-benar anak yang tangguh, dan berniat melawan lebih dari selusin bandit. Beberapa bayangan di kaki gunung, klon bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap mata. Naruto ada di mana-mana di bebatuan, di lereng bukit, dan di pepohonan besar. Ayo, hancurkan para bandit itu. Akulah orang yang ingin menjadi Hokage. Seperti yang diharapkan dari Naruto Uzumaki, orang-orang penuh kejutan. Kakashi-sensei, tidak ada gunanya strategi apapun sekarang, yang ada hanya ketangguhan. Sora bergegas menuju gunung pada saat yang sama, dan Sasuke Sakura Kakashi juga menyerah bersembunyi. Para bandit sedikit tercengang. Bukankah mereka setuju dengan keempat anak yang baru lulus? Mengapa ada ninja di mana-mana di pegunungan? Tolong, jangan bunuh aku. Aku baru saja naik gunung hari ini. Saya menyerah. Tolong lepaskan saya. Saya hanya ingin makan, dan saya tidak pernah membunuh siapapun. Lebih dari selusin pencuri menangisi ayah dan ibu mereka, menangis dengan sedihnya. Mengetahui bahwa mereka akan binasa begitu cepat, mereka tidak mau mengatakan apapun untuk menjadi pencuri. Ratusan klon bayangan terkenal melompat dan mengepung lebih dari selusin bandit dengan pukulan yang kejam. Dalam sekejap mata, ke-18 bandit itu semuanya memiliki hidung memar dan wajah bengkak, tergeletak di tanah memohon belas kasihan. Naruto tertawa dalam hatinya, dan melenyapkan semua bandit. Tidak ada yang tahu bahwa dia terlalu takut untuk bergerak sekarang. Sasuke tidak bisa berkata-kata, dia masih ingin menggunakan bandit-bandit ini untuk mencoba pencapaian pelatihannya baru-baru ini. Naruto sangat bodoh, kapan dia menjadi begitu kuat? Naratornya benar, cakra keluarga Vortex sungguh menakutkan, bahkan saya hanya dapat memisahkan beberapa klon bayangan, kata Kakashi. Kakashi sedikit iri, setiap bertarung, dia harus berhati-hati, dan jika tidak hati-hati, dia akan menghabiskan cakra di tubuhnya. Ada pemimpin lain yang berlari, lebih baik aku dan Sasuke mengejarnya, kata Sora. Kakashi mengangguk, hati-hati, pemimpin bandit sudah lama panik dan bersembunyi di lubang di bukit, berencana menunggu tim Kakashi pergi sebelum melarikan diri ke negara sungai. Ayo pergi Erzuzi, narator mungkin akan segera mengungkapkan keberadaan kita, dan jika nanti, pemimpin bandit pasti akan melarikan diri dari gua. Narasinya hanya menceritakan beberapa hal yang terjadi di masa lalu,
sedang terjadi, dan akan terjadi. Sora sekarang mencari bom asap yang baru-baru ini dikembangkan melalui eksperimen pribadi. Sasuke melirik Sora, dan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Dia telah melihat beberapa detail Sora membuat bom asap, tapi dia tidak tahan hanya dengan melihatnya. Sora dan Sasuke bergerak cepat di antara bebatuan. Pillar, buka roda tulisannya, mungkin kamu bisa menemukan petunjuk tentang pihak lain, dan narator tidak menjelaskan gua yang mana itu. Pemimpin bandit tahu bahwa dia ketahuan, tapi ku dengar hanya ada 2 pria yang baru saja lulus. Dia tiba-tiba merasa bisa melakukannya lagi. Dia tidak bisa mengalahkan Kakashi, dan dia tidak bisa merawat kedua anaknya. Di tengah kerikil, seorang pria parubaya berpakaian compang camping berdiri. Ceroboh, jelas sedang tidak baik-baik saja. Haha, memang 2 anak yang pertumbuhannya belum merata. Nanti, selama paman memperhatikan petunjuk narasinya, dia akan bisa merampok di berbagai tempat dengan lancar, tubuhmu. Ini adalah pria yang memiliki cita-cita dan impian menjadi Raja Bandit, tapi penampilannya sedikit ceroboh dan kekuatannya sedikit lemah. Tapi selama dia hanya menangkap orang yang lebih lemah dari dirinya, dia masih bisa mencapai karir yang hebat. Hari ini adalah bencana pertama yang dihadapi Raja Bandit, entah itu lahir pada waktu yang terlalu dini, atau langsung terbang ke langit. Haha, Raja Bandit, aku suka gelar ini. Asisten ketigaku adalah orang yang ditakdirkan menjadi Raja Bandit. Kalian berdua bocah nakal hanya punya satu cara untuk mati. Sora melirik ke arah Sasuke. Sansuke yang tidak tahu, mengira itu ada hubungannya dengan saudara mereka. Sebuah bom asap muncul di tangan kosong dan langsung melemparkannya. Bang! Bau menyengat tiba-tiba meledak, menutupi para bandit, dan seluruh bom asap berwarna ungu dengan bintik-bintik hijau bercampur dengannya. Ini adalah bom master terbaru yang dikembangkan oleh Sora. Sasuke dengan tenang mengeluarkan masker gas dari tas ninja dan memakainya, membuka roda tulis, dan bergegas mendekat dengan satu langkah. Melihat sosok pemimpin bandit yang malu, dia menendangnya keluar dan langsung menuju selangkangannya. Aduh! Dengan teriakan yang tajam, wajah pemimpin bandit itu memerah, dan dia hanya berkeringat dingin. Aku, pria yang ingin menjadi Raja Bandit. Bagaimana aku bisa dikalahkan di sini? Raja Bandit masa depan pada akhirnya akan dikalahkan oleh takdir dan akan dikalahkan oleh Sasuke. Nasib tidak kekal, lakukan dan hargai. Sora berjalan mendekat dan berkata, ada begitu banyak drama batin. Orang ini akan dianggap tidak berguna di masa depan, ambil kembali dan berikan kepada Kakashi Sensei. Dia menendang bandit yang memutar matanya dan berkata, bangunlah sebelum kamu mati. Kamu tidak memiliki penglihatan apapun. Apakah negeri api adalah tempat di mana kamu dapat menjarah dengan santai? Lain kali kamu memiliki kesempatan untuk menjadi bandit. Pilihlah negara terpencil yang tidak ada desa kesabarannya. Pemimpin bandit itu perlahan sadar kembali, dan dia senang karena dia tidak mati. Jalan Raja Bandit itu memang bergelombang. Kata-kata Kong membuatnya seperti melihat jalan untuk menjadi raja. Set! Sebuah kunai terbang dan menembak ke jantung pemimpin bandit itu. Mata pemimpin bandit itu tiba-tiba melebar, seolah dia tidak mau mati. Ayo pergi, efek bom asap belum diuji, dan saya berharap lain kali akan menghadapi tugas yang agak sulit. Jika orang ini tidak bertobat, lebih baik mati, atau dia akan membawa bencana bagi orang lain di kemudian hari. Kakashi sangat puas dengan penampilan Sasuke dan Sora, keduanya bisa dibilang genin yang mumpuni. Haha, aku tidak menyangka Kakashi Sensei ada di sana. Tidak baik untuk mengintip. Kakashi berjalan keluar dari balik batu. Jangan berkata terlalu buruk. Guru hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Bagaimana bisa dianggap sebagai intip? Anda berdua telah bekerja dengan baik, dan Anda tahu cara bekerja sama. Sekarang setelah tugas selesai, Anda dapat kembali. Bandit di lereng bukit telah dibawa pergi oleh penduduk kota yang mengeluarkan misi, dan akan diserahkan kepada pejabat negara api yang mengelola desa dan kota terdekat. Sistem keamanan domestik di negara api dibagi menjadi kantor pemerintahan dan desa shinobi. Beberapa yang lebih sulit akan pergi ke desa ninja untuk melepaskan tugas. Misalnya, kali ini pemimpin banditnya adalah seorang genin, dan bandit lainnya adalah pembunuh. Pemerintah dan masyarakat hanya bisa meminta bantuan kepada desa ninja. Pusat-pusat kekuasaan di pemerintahan pada dasarnya terkonsentrasi di ibu kota, atau beberapa kota makmur. Tempat ini terletak di perbatasan. Selain para ninja yang berpatroli, terdapat beberapa bandit dan bandit.
Tujuan utama patroli ninja adalah untuk mencegah invasi ninja dari negara lain, bukan untuk menghadapi bandit. Setiap sistem memiliki aturan pengoperasiannya sendiri. Jika Anda ingin membasmi para bandit, Anda hanya bisa pergi ke Konoha untuk melepaskan tugas, atau menunggu ninja yang baik hati menyelesaikannya. Saat senja, rombongan beranggotakan 5 orang berhenti di hutan untuk melanjutkan latihan memanjat pohon. Kecuali Naruto, 3 lainnya sudah terampil dan berjalan menuju pohon dengan mudah. Hanya Naruto yang terus jatuh dari pohon. Naruto, ayo istirahat dulu sebelum berlatih. Sakura tidak tahan. Bagaimanapun juga dia perempuan, dia biasanya berperilaku sangat baik, tapi sebenarnya dia sangat lemah di dalam hati. Saya tidak lemah, suara arogan Xiao Ying terdengar. Kong Dao, jangan hentikan hal semacam ini. Rasa mengejar mimpi bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh gadis tanpa dada dan otak sepertimu. Jika Anda ingin menjadi Hokage, Anda harus mempersiapkan lebih dari orang lain. Pikiran Sakura penuh cinta. Sasuke, bagaimana dia bisa memahami impian seorang pria? Siapa yang tidak punya otak dan tidak punya otak? Nilaiku di sekolah ninja lebih baik darimu, ikan asin. Sakura masih belum mengerti. Mereka juga bersaudara, Sasuke tampan dan kuat. Tapi Sora ini hanyalah ikan asin, bagaimana jarak antar manusia bisa begitu besar? Sora langsung mengabaikan perkataan narator dan berkata, Kakashi-sensei, bagaimana kamu berlatih selanjutnya? Kakashi bermaksud menunggu sampai dia kembali ke Konoha untuk mengajarimu menginjak air. Menginjak air lebih sulit daripada memanjat pohon, narasinya benar, yaitu menginjak air. Pepohonan diam, air mengalir, lebih melatih cakra daripada memanjat pohon. Kakashi-sensei, apalagi selanjutnya, Xiao Sakura agak sombong. 4 anggota kelas 7, berlatih memanjat pohon. Dia menghabiskan waktu paling singkat, dan selanjutnya adalah momen puncak Haruno Sakura.